Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada umat Islam se-Indonesia, khususnya Minang di ranah dan di rantau. Kuatkan keislaman kita. Berdasarkan permintaan dari Daram, organisasi Daram, Dai Rantau Minang yang berpusat di Jakarta, dikirimi sebuah video seolah ada ustadz yang membela ya apakah mereka ini kaum liberal, saya nggak tahu, yang membela dan kemudian merecoki kebijakan sikap atau kebijakan dari Gubernur Sumatera Barat yang menghapus, yang meminta Menkominfo menghapus aplikasi Injil berbahasa Minang dengan alasan ada dalil dari Sahih Bukhari. Nanti kita bahas. Yang jelas tidak ada perbedaan pendapat dari seluruh elemen orang Minang terhadap sikap gubernur yang menuntut dihapusnya aplikasi tersebut. Kami sepakat dari kalangan ulama di ranah dan di rantau, kemudian juga dari kaum adat, dari kaum muslim, orang-orang Minang yang cerdas, kaum terpelajarnya, generasi mudanya, tidak ada perbedaan pendapat bahwasanya yang itu harus dihapus, aplikasi itu harus dihapus. Jadi kalau ada lagi yang mengatakan ada orang Minang di rantau yang resah dengan sikap gubernur, ini ente memfitnah, ini ente bikin fitnah ini ya. Ini Ahok ini bikin fitnah. Hati-hati, hati-hati. Pemakaian dalil juga salah. Ya, pemakaian dalil hadis Bukhari juga salah. Kenapa diterjemahkan la tusaddiqu bani Israel atau la tusaddiqu ahlul kitab wala tukadzibuhum? Itu dikatakan ya terserah mau percaya atau tidak. Salah. La tusaddiqu, larangan, jangan dibenarkan, jangan dipercayai, ya, jangan dipercayai. Dan kemudian dikatakan itu hadis Sahih Bukhari riwayat Abu Hurairah, itu dikatakan dalil penulisan penterjemahan kepada Injil kepada bahasa Arab. Ini salah lagi. Sudah jelas dalam hadisnya bahwasanya kana ahlul kitab yaqra'una Taurata bil Ibraniyah. Orang-orang ahli kitab membaca Taurat dengan bahasa Ibrani. Wa yufassirunaha bil Arabiyyah li ahli Islam. Mereka kemudian mentafsirkannya, menjelaskannya kepada menjelaskannya dengan bahasa Arab kepada orang Islam. Ya jelaslah orang Israel, orang Bani Israel, orang Yahudi ingin mensosialisasikan agamanya, dia yang kemudian sasaran orang Arab, ya dia pakai bahasa Arab. Dia menjelaskan menurut dari Taurat kepada bahasa Arab, bukan gerakan terjemahan. Ini salah lagi nih, ya. Jadi jangan pula jadi dalil nih bolehnya penterjemahan Injil. Kemudian ada lagi sikap kedua dikatakan, kemudian Nabi mengatakan la tusaddiqu, jangan kalau engkau benarkan. Diterjemahkan terserah mau percaya atau tidak. La tusaddiqu wa la tukazibuna. Jangan dibenarkan mereka. Dan juga pula mereka dibohongi karena ada sebagian dari ayat-ayat Taurat itu yang memang masih asli. Jadi ketika itu jangan komen, jangan kemudian apakah? Qulu, jawab. Jawab. Amanna billah. Kami sudah beriman dengan Allah. Artinya apa? Itu membantah. Ente silakan ngomong, kami no komen, tapi kami sudah beriman dengan Allah dan wa ma unzila ilaina, dan ayat-ayat yang telah diturunkan kepada kami dan kitab suci yang telah diturunkan kepada kami. Itu jelas sikapnya. Kami sudah beriman dengan Allah, kami sudah beriman dengan kitab suci kami, jadi tidak perlu lagi kalian terangkan Taurat pada kami dengan usaha kalian ini. Itu dengan dikatakan sikap Nabi, bukan pembebasan sosialisasi, jadikan dalil ini pula untuk bebas yang penterjemahan kitab Taurat atau kitab Injil kepada umat Islam. Ini salah kaprah ini, ya. Kemudian juga ada di Rasulullah SAW, la tusaddiqu an bani Israel, jangan kalian benarkan ajaran Bani Israel. Itu kenapa? Ada perbedaan juga. Apa bedanya dengan orang Minang? Jelas ini sudah tidak bisa dipakai dalil pembenaran, dalil penterjemahan Injil ke bahasa Minang. Ini keliru, dia tidak paham ini. Terjemahan juga salah dalam videonya. Salah terjemahannya. La tusaddiqu Bani Israel, kemudian wala tukadzibu. Jadi artinya jangan dibenarkan, bukan terserah. Ya, jadi salah paham ini. Kemudian bedanya apa? Kalau udah bahasa Arab, di dalam bahasa Arab ada di dunia Arab ada Injil bahasa Arab, kemudian ada kitab Taurat berbahasa Arab, iya nggak ada masalah. Beda dengan Minang, karena memang ada pemeluknya orang Arab yang beragama Kristiani.
Ya nggak ada. Di Libanon ada Kristiani. Memang mereka dulunya berbahasa apa, orang Kristiani. Kalau di orang Minang nggak bisa itu jadi alasan untuk orang Minang. Orang Minang tidak ada Kristianinya. Nah, kalau seandainya orang Minang tidak ada Kristiani, terus alasan apa dibikin Injil berbahasa Minang? Jelas saja itu tujuannya kristenisasi. Nah, kalau kristenisasi tujuannya apa? Jadi artinya apa? Tidak ada kebutuhan orang Minang untuk Injil berbahasa Minang. Kenapa? Karena orang Minang tidak ada yang Kristiani. Nah, kalau ada berarti kebutuhan siapa? Ini makar lagi. Ini adalah suatu langkah yang melanggar Undang-Undang SKB 2 Menteri pada nomor 1 tahun 79. Ini melanggar undang-undang. Nah, jadi semua cerita para pendeta, semua cerita Anda-anda ini batal karena ini melanggar undang-undang. Orang Islam orang Minang itu agamanya Islam. Nah, kalau ada yang menerjemahkan Injil ke bahasa Minang, berarti tujuannya tidak lain kristenisasi saja. Nah, kalau tujuannya adalah memudaratkan kepada Islam, tahu nggak antum semua ini? Dalam Islam itu jangankan Injil, kalau masjid dibangun tujuannya untuk merusak akidah Islam, disebut dengan masjid diror dalam Al-Quran, itu disuruh bakar sama Nabi. Hariku, hancurkan mereka semua. Bakar. Berarti kalau ada tujuan, apalagi Injil yang diterjemahkan ke bahasa Minang, harus dihapus. Karena tidak ada orang Minang yang beragama Kristen. Tidak ada orang Minang beragama Kristen. Sudah jelas ada batasannya. Adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah. Ya, jadi kalau orang Minang pasti Islam. Artinya apa? Kalau bahasa Minang ya bahasa orang Islam. Paten di situ karena sudah dibatasi, orang Minang pasti Islam, wajib Islam. Kalau tidak Islam sudah keluar dari Minang. Nah, jadi jangan ini. Nah, kebetulan saya juga mengomentari para pendeta, saya lihat banyak celotehnya, jangan menimbulkan konflik sara. Jangan menimbulkan konflik sara. Sekarang kondisi umat sensitif. Orang sekarang dalam keadaan pandemik ekonomi sedang parah, dipancing-pancing nanti ini jadi timbul sara. Saya mengingatkan saja, ya. Nah, saya ingatkan pendeta-pendeta yang di Sumbar, tolong jangan sampai ada pula yang memancing-mancing sara. Juga yang di nasional. Nah, saudara-saudara yang tidak paham orang Minang, ya, dan tidak paham siapa itu orang Minang, jangan komen. Karena tidak mudah seorang gubernur mengambil sikap seperti itu kalau bukan tanpa kajian. Nah, jadi untuk itu kami ingatkan bahwasanya yang disebut dengan dalil-dalil tadi antum salah dalilnya, ya, salah dalilnya, nggak paham antum. Nah, jadi itu yang saya ingatkan bahwasanya jangankan aplikasi Injil ke bahasa Minang yang tidak bisa dan tidak ada alasan. Ya, kebutuhan orang Minang tidak ada. Nah, alasannya apa? Kristenisasi. Kalau kristenisasi apa? Justru ini yang kriminal. Nah, kalau itu alasannya, maka saya ingatkan orang Islam ini masjid diror saja dibakar, disuruh habiskan. Apalagi Injil yang tujuannya kristenisasi. Jadi kita ingatkan ini, tolong diperhatikan baik-baik karena ini pelanggaran SKB 2 Menteri. Tidak boleh mendakwahkan suatu ajaran kepada penduduk yang sudah punya ajaran, sudah punya agama. Nggak boleh. Jadi kalau begini antum mengusik-ngusik, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.